mahasiswa dari Universitas Potensi Utama Medan, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Prodi Informatika semester 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah teori bahasa otomata dengan dosen pengampu Bapak Syahrizal M.Com. Kami dari Blue Team terdapat 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Finite State Automata. Sebelum kami memasuki pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Teddy Citra Pedita dengan NIM 2112000109. Selanjutnya ada Adelia Natasha dengan NIM 2112000087. Dan yang terakhir, ada Ika Purnamasari dengan NIM 2112000161. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Check it out. Finite State Automata atau yang biasa disingkat dengan FSA adalah model matematis yang biasa digunakan untuk mengenali dan memproses bahasa atau pola tertentu. FSA sendiri memiliki 5 tuple, yaitu pertama ada himpunan state, yang kedua ada himpunan inputan, yang ketiga ada fungsi transisi, yang keempat ada state awal, dan yang kelima ada state akhir. FSA terdapat 2 jenis. Yang pertama ada DFA dan yang kedua ada NFA. DFA adalah singkatan dari Deterministic Finite Automata, yang artinya automata yang berada pada state tunggal tertentu setelah membaca sembarang input. Sedangkan NFA adalah Non-Deterministic Finite Automata, yang artinya automata yang berada pada beberapa state tunggal tertentu setelah membaca sembarang input. Dari pengertian DFA dan NFA pada pembahasan sebelumnya, selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh dari DFA dan NFA. Yang pertama, saya akan membahas mengenai contoh dari DFA. Pada DFA, suatu state hanya ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Maksudnya, suatu state hanya boleh menginputkan satu inputan ke state lainnya. Perhatikan pada gambar. Dari gambar dapat diketahui 5 tuple, yaitu himpunan state Q0, Q1, Q2, Q3, inputan 01, state awal Q0, state akhir Q1, dan fungsi transisi yang disajikan dalam bentuk tabel. State awal dimulai dari tanda panah, sedangkan state akhir memiliki 2 lingkaran. Bagaimana cara membaca mesin tersebut? Caranya yaitu Q0 inputan 0 menuju Q1, Q0 inputan 1 menuju Q3, Q1 inputan 0 menuju Q2, Q1 inputan 1 menuju Q3, Q2 inputan 0 menuju Q1, dan Q3 inputan 0 menuju Q2. Perlu diingat bahwasanya suatu untayan akan diterima oleh mesin apabila inputan terakhir berakhir pada state akhir. Sebaliknya, suatu untayan akan ditolak oleh mesin apabila inputan terakhir tidak berakhir pada state akhir. Di sini kita akan membuktikan 2 untayan apakah diterima atau ditolak oleh mesin. Yang pertama 000. Q0 inputan 0 menuju Q1, Q1 inputan 0 menuju Q2, Q2 inputan 0 menuju Q1. Ternyata inputan 000 diterima oleh mesin dikarenakan inputan terakhir berakhir pada state akhir, yaitu Q2. Yang kedua yaitu untayan 010. Q0 inputan 0 menuju Q1, Q1 inputan 1 menuju Q3, Q3 inputan 0 menuju Q2. Ternyata untayan tersebut ditolak oleh mesin dikarenakan inputan terakhir tidak berakhir pada state akhir, yaitu Q2. Yang kedua, contoh dari NFA. Berbeda dengan DFA, pada NFA dari suatu state boleh terdapat 0, 1, atau lebih transisi dengan simbol input yang sama ke state lainnya. Selain itu, pada NFA boleh terdapat transisi kosong atau yang biasa disebut epsilon. Perhatikan pada gambar. Dari gambar dapat diketahui terdapat 5 tuple, yaitu himpunan state Q0, Q1, Q2, dan Q3, inputan 01,
state awal Q0, state akhir Q1, dan fungsi transisi yang disajikan dalam bentuk tabel. Bagaimana cara membacanya? Jika terdapat epsilon, maka akan berlanjut ke state berikutnya. Cara bacanya yaitu Q0 input 0 menuju Q0, Q0 input 1 menuju Q1, Q0 input 1 menuju Q3, Q1 input 1 menuju Q2, Q2 input 1 menuju Q1, dan Q3 input 0 menuju Q2. Sama halnya dengan DFA, pada NFA, untaian akan diterima apabila inputan terakhir berakhir pada state akhir. Sebaliknya, untaian akan ditolak apabila inputan terakhir tidak berakhir pada state akhir. Di sini kita mempunyai dua inputan yaitu 0111 dan 010. Apakah kedua untaian tersebut akan diterima atau ditolak oleh mesin NFA tersebut? Yang pertama, 0111. Q0 inputan 0 menuju Q0, Q0 inputan 1 menuju Q1, Q1 inputan 1 menuju Q2, Q2 inputan 1 menuju Q1. Ternyata untaian 0111 diterima oleh mesin NFA tersebut karena inputan terakhir berakhir pada state akhir, yaitu Q1. Yang kedua, 010. Q0 inputan 0 menuju Q0, Q0 inputan 1 menuju Q1, dan Q3 inputan 0 menuju Q2. Ternyata untaian tersebut ditolak oleh mesin karena inputan terakhir tidak berakhir pada state terakhir, melainkan ia berakhir pada Q2. Nah, dari contoh yang sudah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa perbedaan antara DFA dan NFA. Untuk DFA, pada setiap state hanya boleh memberikan satu jenis inputan kepada state lainnya. Sedangkan untuk NFA, boleh memberikan lebih dari satu jenis inputan yang sama kepada state lainnya. Yang kedua, pada DFA tidak boleh menggunakan string kosong, sedangkan untuk NFA boleh menggunakan transisi string kosong atau yang biasa disebut empty string. Yang ketiga, untuk penulisan tabel fungsi transisi pada DFA tidak menggunakan kurung kurawal, sedangkan pada NFA menggunakan kurung kurawal. Yang keempat, langkah epsilon tidak diperbolehkan di DFA, sedangkan di NFA diperbolehkan. Dan yang terakhir, setiap DFA termasuk NFA, tetapi tidak semua NFA adalah DFA. Demikianlah penjelasan dari kami mengenai FSA. Semoga apa yang telah kami jelaskan dapat diterima dan menambah wawasan teman-teman sekalian. Kami Blue Bull Team mohon maaf bila ada salah kata dan pamit undur diri. Seperti kata pepatah, jangan lihat siapa yang menyampaikan, tetapi lihatlah apa yang disampaikan. Ternak-ternak si ikan teri diternak di dalam kolam. Karena sudah sampai di penghujung materi, kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.